Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Flow Tutorial. Kali ini channel Flow Tutorial akan membuat sebuah tutorial yaitu cara settingan untuk router atau modem ZTE F609 untuk bermain game online. Contohnya itu ada PUBG atau Free Fire, pokoknya game-game yang online-online gitu ya. Oke, untuk yang pertama kalian buka browsernya, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla ya. Di sini aku pakai Mozilla, kemudian masukkan IP teman-teman ya. Di sini karena aku udah nggak pakai IP defaultnya atau dari bawaannya udah aku ganti. Jadi untuk bawaannya itu 192.168.1.1 yaitu untuk bawaan modem ZTE F609. Ini karena aku udah ganti, jadi modemnya dijadikan buat repeater gitu, atau ya karena aku pakai dua modem gitu. Jadi yang modem yang satu aku pakai 1.1, kemudian modem yang dua ini pakai 1.2. Oke, karena aku yang mau setting yang eh, yang modem nomor 2, makanya aku pakai yang IP yang ini. Kemudian enter. Dan seperti biasa kita masukkan username dan password. Di sini aku pakai admin untuk username-nya, kemudian untuk password-nya itu seperti biasa Telkom DSO 123. Oke, setelah masuk, bentar, nyalain rokok dulu. Setelah masuk, teman-teman milik ke network, menuju ke network, kemudian pilih WLAN. Nah, di sini settingan yang lumayan penting gitu ya. Untuk wireless RF modenya teman-teman pilih enable, kemudian enable isolationnya nggak usah dicentang, kemudian untuk modenya ini teman-teman pilih yang nomor 3 ini 802.11 and only, kemudian pilih. Dan untuk country atau region atau negaranya ya, ini banyak yang teman-teman nggak bisa diganti untuk negara. Nah, kemarin aku bikin tutorial kan negaranya China tapi dengan settingan yang lain gitu. Ini untuk settingan yang terbaru, kali ini aku menggunakan untuk regionnya itu Indonesia ya. Jadi teman-teman yang country-nya atau regionnya itu nggak bisa diganti, bisa menggunakan cara ini. Untuk bandwidth-nya itu pakai 20 MHz biar kencang, biar rapet gitu ya. Untuk channelnya ini tergantung kondisi teman-teman di wilayah teman-teman gitu. Kalau misalnya banyak wifi, misalnya kayak di sini mungkin ada 10 atau 11 gitu, teman-teman bisa pilih yang auto. Atau kalau misalnya sepi atau hanya 2 wifi atau 3 wifi gitu, teman-teman bisa pilih channel yang 11 gitu. Ini kalau di sini kan rame nih, ini lagi sepi aja, nggak pada diaktifin. Biasanya rame, makanya aku pilih amannya pakai yang auto gitu. Untuk SDI enable ini nggak usah dicentang. Kemudian ini nggak kalah penting, backend intervalnya teman-teman pilih, ketik aja 100 ms ya. Kemudian untuk transmitting powernya di sini ada 180 60, jangan pilih 40 yang 20 ya. Ini aku pilih yang tengah-tengah yang biar stabil gitu ya. Untuk routernya aku pilih yang 80% gitu. Untuk host tipenya pilih yang SSID. Nah, kenapa pilih yang SSID? Nanti ada settingan berikutnya. Kita pilih SSID, kemudian untuk resultnya biarin aja kayak gini, intervalnya juga sama. Kemudian kalau udah, teman-teman jangan lupa nih, yang kalah penting itu submit. Oke, sudah tersimpan, kemudian teman-teman ke SSID setting. Oke, SSID setting. Bentar, lagi loading. Oke, ke SSID setting.
Di sini aku menggunakan SSID 1. Di sini ada 1 sampai 4. Kemarin ada yang nanya juga di kolom komentar, "Bang, kalau misalnya SSID 1, SSID 2 sampai 4 ini diaktifin semua, apakah bayarnya sama aja tagihannya?" Ya jawabannya tagihannya tetap sama. Kalau misalnya tagihannya 300.000, ya tetap 300.000 gitu, nggak bakal bengkak karena kita kan udah IndiHome itu udah pakai sistemnya VoOP gitu. Jadi paling kalau misalnya 1 sampai 4 ini diaktifin semua, paling VoOP-nya cepet habis gitu. Jadi ya sama aja sebenarnya, cuman kalau misalnya kita aktifin empat-empatnya, kita bisa pilih misalnya yang SSID 1 ini untuk hanya untuk bermain game online, kemudian SSID 2 ini hanya untuk live streaming, yang ketiga untuk telepon-teleponan gitu, itu bisa. Karena ada settingannya di sini. Kalau di sini kan aku mau setting yang untuk game online. Nah, di sini biasanya pada nggak setting sampai ke sini ke priority. Jadi di sini ada maksimum client. Jadi teman-teman untuk SSID 1 misalnya di setting untuk hanya katakanlah 3 orang aja misalnya ya, hanya untuk 3 orang. Jadi untuk SSID 1 ini atau nama WiFi yang satu ini itu hanya untuk 3 orang. Nah, kemudian ini namanya JP Warnet. Berarti kalau kita nyambung di JP Warnet itu maksimum klien 3. Jadi kalau misalnya ada 4 orang yang menyambung, itu nggak bisa yang nomor 4-nya, hanya untuk 3 orang gitu. Dan ini juga bisa untuk membatasi hanya keluarga kita misalnya yang login gitu ke WiFi. Misalnya keluarga kita ada 5, jadi kita bisa batasin kliennya itu cuman 5 gitu misalnya. Itu juga bisa. Nah, ini penjelasannya lumayan panjang tapi biar teman-teman lebih bisa mengerti atau memahami ya, nggak cuma sekedar klik ini tapi ngerti bagaimana prosesnya gitu. Kemudian untuk priority di sini banyak yang nggak tahu priority itu untuk apa. Di sini ada priority 0 sampai 7. Di sini aku jelasin untuk 0 atau bahasa gaulnya itu best effort gitu atau excellent effort itu untuk ini ya, untuk yang 0 ini untuk disarankan ini untuk perangkat dan aplikasi. Jadi bisa untuk handphone Android, laptop gitu. Tapi lebih lebih jelasnya itu atau lebih enaknya itu untuk game online gitu ya. Ini menggunakan priority yang 0 gitu. Yang 0 ya. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan game online gitu. Nanti kalau misalnya pengen lebih stabil lagi, jadi nanti streamingnya tuh dipisahin. Kemudian untuk telepon-teleponnya itu dipisahin, untuk downloadnya dipisahin itu bisa gitu. Ini misalnya ini SSID 1 disetting di priority 0 atau untuk game online gitu ya. Kemudian untuk 1 dan 2 ini ada 1 dan 2. Kalau misalnya teman-teman pilih angka 1 atau 2 prioritinya itu untuk akses download dan unduh file. Jadi teman-teman yang suka download film atau ya download apa software aplikasi apa aja itu menggunakan kalau untuk biar stabil itu menggunakan angka 1 atau 2. Kalau misalnya teman-teman klik angka 2 ini otomatis prioritinya itu untuk download dan iya untuk download unduh file ya gitu maksudnya. Gitu. Jadi gamenya itu udah nggak di prioritin lagi gitu. Kemudian untuk 4 dan 5 3 dan 4 ya. 3 dan 4 itu untuk maaf aku agak lupa nih. Kalau untuk 0 dan 3 itu untuk
game online ya, untuk game online itu oh ini logout. Oke, aku login lagi ya, bentar dulu. Oke, aku udah login. Ini penjelasannya lumayan ini ya, tapi biar teman-teman tahu. Maaf tadi ada kesalahan, untuk priority game itu 0 dan 3 ya. Untuk 1 dan 2 ini untuk download atau unduh file ya. Kemudian 4 dan 5, untuk settingan 4 dan 5 itu untuk video streaming. Jadi yang suka nonton YouTube terus nonton-nonton film gitu secara streaming gitu ya, ini menggunakan 4 dan 5. Apabila teman-teman mengaktifkan 4 atau 5, ini otomatis akan yang di-priority atau yang diprioritaskan oleh si modem ini untuk video streaming. Jadi kalau misalnya teman-teman yang satu, misalnya teman satu melihat video streaming gitu, terus yang satunya lagi game, itu gamenya akan kalah. Jadi yang lebih menang itu video streamingnya gitu. Kemudian untuk 5 dan 6 dan 7 itu untuk kontrol network. Misalnya itu telepon WhatsApp, terus Telegram gitu. Itu kalau untuk yang lebih stabil itu 6 dan 7 gitu. Bisa dimengerti ya. Kalau misalnya teman-teman belum mengerti gitu, bisa ditanyakan di kolom komentar atau minta dibikinin tutorial untuk lebih jelasnya lagi gitu. Nah, bagaimana kalau kita ingin memisahkan, Bang, kalau misalnya SSID 1 itu buat game, terus yang SSID 2 itu buat download gitu, supaya lebih stabil gimana, Bang? Nah, gini caranya. Jadi di sini kan ada SSID 1, SSID 2 sampai 4 ya. Jadi katakanlah SSID 1 yang namanya SSID JP Warnet ini kita menggunakan priority 0 atau 3 untuk game online. Kemudian teman-teman submit. Nah, otomatis ini prioritinya hanya untuk game online ya. Jadi teman-teman bikin lagi untuk SSID 2, kita bikin lagi. Kita aktifin DV-nya. Nah, di sini kan belum ada nih. Kita kasih nama JP Warnet 02 misalnya. Dengan maksimum kliennya itu 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian prioritinya kita pilih untuk download itu nomor 2 ya, 2 dan ya nomor 1 dan 2 itu untuk download. Kita pilih yang angka 2. Kemudian kita save. Nah, otomatis nanti ini di sini tuh akan muncul JP Warnet 02. Kita refresh coba. Nah, ini JP Warnet 02-nya ini keluar. Kalau misalnya aku nyambung ke sini, berarti prioritinya itu yang lebih diunggulin untuk download gitu. Jadi yang menggunakan SSID 1 ini tidak terpengaruh gitu ya. Jadi disarankan sih kalau misalnya SSID 1 ini untuk teman-teman yang suka download gitu. Jadi teman-teman itu yang suka game ini dikhususin di SSID 1 gitu. Kemudian untuk passwordnya, kalian teman-teman masuk ke security. Nah, tadi kan SSID 2-nya belum dikasih password. Nah, di sini teman-teman bisa ngasih passwordnya misalnya 1234567 gitu. Kemudian submit. Jadi bisa dibedakan antara password Wi-Fi 1, 2, 3 dan 4 tuh bisa berbeda-beda password gitu. Jadi untuk SSID 1 JP Warnet misalnya namanya JP Warnet itu bisa untuk pribadi atau tidak dibagi-bagi ke yang lain gitu. Supaya kita mendapatkan priority sendiri gitu. Oke, misalnya teman-teman kalau belum apa ya bahasanya
belum mengerti bisa komentar di bawah, atau nanti kalau misalnya di bagian mana yang bingung nanti aku bisa bikinin tutorial lagi gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, atau juga di-share kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.